wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, memanah tanpa target pasti akan sia-sia dalam menggunakan anak panah maupun busur yang baik. Hidup ini harus pakai target harian. Berikut ini adalah target harian seorang muslim. Manusia tanpa target, dia tidak akan efektif menggunakan waktunya. Ada doa riwayat hadis riwayat Imam Ibnu Majah yang Rasulullah tidak pernah meninggalkan doa ini sesudah subuh. Inilah target harian beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang manfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, amal soleh yang diterima oleh Allah. Ini luar biasa. Ini target harian kita. Setiap waktu kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Ini awalnya, karena tanpa ilmu yang manfaat kita tidak tahu baik dan buruk. Tanpa ilmu yang manfaat kita tidak akan mengenal Allah Tuhan kita, apa yang disukai Allah dan apa yang tidak disukai Allah. Tanpa ilmu yang manfaat kita akan tersesat, karena ilmu adalah petunjuk dari Allah. Tanpa ilmu yang manfaat kita seperti ada dalam kegelapan, tidak bisa melihat yang membawa kebaikan atau yang membawa kemudaratan. Kewajiban bagi kita adalah mencari ilmu, tapi ilmu yang manfaat. Wa may yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, Allah berikan paham agama. Kalau kita diberi uang, diberi gelar, diberi pangkat, diberi jabatan, diberi penampilan, diberi prestasi dunia, diberi popularitas, tapi tidak kenal kebenaran, kita tidak termasuk orang yang spesial di sisi Allah. Karena hal seperti itu dibagikan kepada orang-orang yang mengingkari Allah sekalipun, yang durjana, ahli maksiat, diberi dunia ini, harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan, karena itu tidak ada harganya sama sekali bagi Allah. Jadi kita jangan bangga dengan diberi dunia, tapi diberi ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat inilah yang paling dihalang-halangi oleh setan. Kalau mau tanya apa godaan setan yang pertama dan utama, godaan setan yang pertama dan utama adalah menghalangi orang dapat ilmu yang manfaat. Dihalang-halangi. Ada saja alasan untuk tidak mau mendengarkan ilmu. Kita harus tahu itu. Kita buka handphone, sulit untuk membuka ilmu yang manfaat. Tapi membuka handphone, banyak yang disukai nafsu, dilihat, bisa berjam-jam. Tapi ilmu yang manfaat, skip. Inilah katanya setan dibelenggu di bulan Ramadan. Nah sekarang kita bisa tahu, kalau kita berbuat jelek,
tanpa ditipu saja kita sudah ngaco, apalagi reuni nanti 1 Syawal dengan penipunya ya. Kewajiban kita yang pertama adalah mencari ilmu. Kita beribadah tanpa tahu ilmunya, itu bisa tidak ada nilainya ibadah itu, karena niatnya belum tentu ikhlas dan ibadahnya belum tentu benar. Makanya hebatnya ibadah tanpa ilmu belum berarti apa-apa. Ilmu ikhlas itu pasti punya ilmu tauhid. Tidak ada orang ikhlas kecuali orang mengenal Allah. Kalau orang tidak mengenal Allah, dia akan sibuk beramal dengan penilaian makhluk, atau hanya ingin duniawi saja dengan amalnya. Padahal amal yang diterima, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sibuk ibadah, tidak mengenal Allah, tidak akan ikhlas dan tidak akan benar. Pertanyaannya sekarang, tiap hari berapa banyak kita belajar ilmu yang manfaat? Yang datang sholat bisa cukup banyak, tapi yang sesudah sholat menyengajakan mencari ilmu turun lagi jumlahnya. Ini benar hadirin. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau kita tidak paham ilmu sholat, tidak paham arti bacaan sholat? Saudara sekarang fokus memperhatikan karena paham. Coba saya berceramah dalam bahasa yang tidak dipahami, pasti tidak akan bisa fokus. Sama sholat juga. Mungkin ada yang di depan seorang atasan dan atasannya berbicara yang tidak dipahami, dia tetap tegak, tapi tidak akan menikmati. Sholat yang khusyuk itu pasti ada di dalam ilmu yang manfaat. Ilmu tentang fikih sholat, ilmu tentang arti bacaan sholat. Bayangkan, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa yang mencukupi semua, tapi kita tidak paham artinya. Kita doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni, Allahu akbar, subhanallah subhanallah. Padahal itu doa kalau benar, paham, mintanya jadi benar, diijabah, beres. Sekarang saudara minta ke atasan kalau sedang kerja, minta aja, tapi saudara tidak tahu apa yang diminta, tidak paham apa yang diminta, bagaimana bisa menikmati? Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah, terasa mohon ampunan. Warhamni, sayangi saya ya Rabb. Wajburni, cukupi segala kekurangan saya ya Allah. Warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah, angkat derajat. Diangkat derajat, kita tidak akan berbuat kelakuan hina. Warzukni, limpahi dengan rezeki yang baik, yang halal, yang thayyib. Wahdini, tunjuki ya Allah apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya putuskan, apa yang harus saya katakan. Wahdini, tunjuki. Wa'afini, selamatkan saya ya Allah dari segala godaan, dari segala ancaman, dari segala tipuan. Wa'fu anni, maafkan saya, hapuskan semua jejak dosa dan aib ini. Dengan ilmu yang manfaat itu sholat jadi nikmat, doa pun jadi khusyuk.
diijabah. Oh, itu harus kita minta. Sekarang kita banjir informasi. Apapun sekarang sebagai air bah. Kita harus pilah dan pilih, sebab ketika kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, pasti memakan waktu kita. Kita harus minta kepada Allah supaya yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, kejadian apapun jadi ilmu yang manfaat. Semua kejedot pintu itu harus jadi ilmu yang manfaat. Kenapa kejedot? Pasti ada di sana ada hikmah. Belajar hadirin, gak ada apa-apanya. Kalau kita tidak tahu ilmunya, cuma bagian capeknya saja hidup ini. Kalau orang tidak tahu ilmu, tidak tahu ikhlas. Tidak tahu ikhlas, amal tidak diterima. Orang tidak tahu ilmu, tidak tahu mana amal yang paling baik. Padahal bahagia itu hanya ada pada amal yang Allah sukai. Dan penderitaan itu ada pada amal yang tidak Allah sukai. Tidak tahu ilmunya, sibuk ngobrolin kejelekan orang, dia sengsara, dia hina, pahalanya habis. Kalau ilmunya manfaat, dia tahu ilmunya, falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Siapkan tiap hari, wajib nambah ilmu. Musibah bagi kita kalau hari bertambah, ilmu tidak bertambah. Kalau umur bertambah, ilmu tidak bertambah. Tiap hari masalah kita lebih rumit, lebih sulit. Kalau ilmu tidak nambah, ciri khasnya adalah kegulung oleh nafsu. Menghadapi masalah, emosi saja yang keluar. Kenapa? Karena memang itu merupakan insting primitif kita. Kalau ada apa-apa, untuk melindungi diri, marah. Tapi kalau ilmu bertambah, iman bertambah, bijaksana menghadapi masalah itu. Kalau ilmu kurang nambah, emosi yang nambah. Target tiap hari harus nambah ilmu. Al-Quran baca dengan artinya, nambah hidayah. Baca Al-Quran bagus, tapi kalau tidak dengan artinya, insya Allah saudara dapat pahala. Tapi kalau dengan artinya, di sana ilmu melimpah. One day one juz minimal, baca tilawah Quran dan baca terjemah. Beda hadirin, beda. Rasakan saja. Kalau Ramadan ini kita khatam Al-Quran dan artinya, rasakan bedanya. Ini pencerahan. Jadi Rasulullah, para sahabat berinteraksi dengan Qurannya banyak. Para ulama berinteraksi dengan Qurannya kuat karena paham. Kita orang Indonesia tidak semua paham bahasa Arab. Berinteraksi dengan Quran harus dengan terjemahnya, syukur dengan tafsirnya. Di sana samudra ilmu. Baca hadis Rasulullah SAW, di sana lautan ilmu. Beda hadirin, sangat berbeda. Dua, kita minta hari-hari kita rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Semua rezeki milik Ar-Razzaq, Allah yang maha memiliki rezeki, tidak ada yang lain. Pemilik jagad semesta berikut isinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah satu-satunya yang membagi, menahan, menyempitkan, melapangkan, mengambil rezeki kita. Hanya Allah.
Kalau kita dapat sesuatu, rezeki pasti dari Allah lewat siapa yang dikehendaki. Musibah bagi kita kalau kita dapat rezeki menganggap dia sebagai pemberi rezeki. Harusnya kalau kita dapat rezeki, Allah pemberi rezeki, beliau jadi jalan rezeki, berterima kasih kepada yang jadi jalan, bersyukur kepada pemilik rezeki. Itu yang benar. Musibah kalau kita dapat rezeki tapi tidak ingat kepada pemberinya. Kita selamat naik mobil terus selamat, lalu kita katakan, oh untung supirnya ahli sehingga kita selamat. Kalau kita meyakini keselamatan ini datang dari keahlian supir, tauhid kita sudah tidak baik. Kita selamat, diselamatkan Allah, syariatnya supirnya ahli. Tidak boleh kita selamat karena supir, kita sembuh karena dokter, kita sembuh karena obat. Tidak, itu salah. Pemberi nikmat seluruhnya, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu dari Allah. Maka mau cari rezeki ya harus minta kepada pemiliknya. Tidak rumit. Semua makhluk Allah yang mencukupi. Surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata di bumi ini illa kecuali Allah lah yang menjamin rezekinya. Tidak ada satupun. Sekecil apapun makhluk, mau dia kuman, bakteri, satu sel, tetap semuanya Allah yang menjamin rezekinya, termasuk kita. Tinggal minta. Seberapa kuat kita meminta? Aslinya tanpa meminta juga kita dicukupi, tapi belum tentu mendapatkan yang terbaik. Kalau kita minta kepada Allah rezeki yang baik, nanti Allah mengatur kita akan bekerjanya bertemu dengan rezeki terbaik dari Allah. Kita bekerja di tempat terbaik. Apa sih tempat yang baik? Yang bekerja itu bisa meningkatkan iman, yang bekerja itu jadi amal soleh, yang bekerja itu jadi tawasobil haq, bisa jadi tawasobil sabr. Itu rezeki di sana luar biasa. Karena di dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusr, setiap insan dalam kerugian kecuali amanu wa amilu sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kalau bisa cari tempat pekerjaan yang bisa nambah iman, bukan ngerusak iman. Semua kesibukannya jadi amal soleh kerjanya. Di sana juga kita bisa berinteraksi, berwasiat dalam kebenaran. Kita dapat ilmu kebenaran, kita juga bisa ngasih ilmu. Dan di tempat bekerja tersebut kita bisa semakin sabar. Kalau orang sabar pasti indah. Innallaha ma'as sabirin was-sabrun jamilun wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira bagi orang sabar. Allah bersama orang sabar. Sabar itu indah. Dan kita bisa ngajak orang lain sabar. Rezeki nanti sebagai bonusnya, kalau itu berupa materi. Kita bekerja bukan untuk uang, tidak. Kita bekerja adalah ibadah. Kita bisnis bukan untuk uang, uang Allah yang membagikan. Kita bisnis adalah ibadah. Maka nanti rezekinya rezeki yang baik. Tidak usah diukur dengan jumlah. Jumlah terserah Allah, hadirin. Kita dengar ada yang mengumpulkan uang begitu banyak, miliar-miliar, hanya dengan satu kejadian saja, masalah cinta anaknya. Dari cinta terjadilah pemukulan, dari pemukulan terjadilah terbongkar harta yang banyak, tiba-tiba disita, tiba-tiba dipecat, ya. Sekarang diproses. Kalau diurut
Ya ini akibat cinta. Masih anak-anak ya, mungkin cinta monyet atau beruk atau apalah. Tapi ini syariatnya. Allah ngambil harta dari yang miliar-miliar begitu banyak, sekejap jadi tidak punya apa-apa. Mudah bagi Allah. Bagi kita bukan banyak. Ingat, rizqan thayyiban bukan masalah banyak, tapi masalah cukup. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan. Amat sangat beruntung, bahagia orang yang diberi hidayah Islam dan rezekinya cukup. Bahagia pada cukup, bukan pada jumlah. Perlu makan cukup, bukan banyak ya. Perlu memberi makan orang lain cukup. Perlu untuk bayar anak sekolah cukup. Anak orang lain kasihan pengen kita bayarin cukup. Kagok mending bikin sekolah aja cukup. Perlu ke Mekah cukup. Kalau dicukupi, ini derajat tawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang hakul yakin, bulat utuh, tidak ada lagi di jagat ini selain Allah yang bisa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak ada di sini keyakinan dan bersandar kepada selain Allah, fahuwa hasbuh, Allah cukupi. Tidak usah risau hadirin, tidak usah risau dengan keperluan kita sekarang dan yang akan datang. Allah sudah tahu, dan Allah yang menciptakan keperluan kita, dan Allah yang menguasai apapun yang kita perlukan, dan hanya dengan izin Allah keperluan itu tercukupi. Tapi yang terpenting, yang terbaik, bukan hanya cukup. Halalan, maaf, rizqan thayyiban. Jangan iri, jangan ngebanding-banding dengan yang lain, tidak perlu diiri. Seibu sebapak beda-beda, beda-beda. Tidak usah membanding-banding. Yang penting yang punya kita rizqan thayyiban. Enak begini. Tidak ada iri. Ini adik ternyata udah punya ini, punya, enggak apa-apa. Allah yang ngasih. Saya sebagai anak sulung kok cuman begini, enggak apa-apa. Suka-suka Allah saja. Allah membagikan rezeki, tidak usah sesuai urutan adik kakak. Maka lebaran nanti tidak usah banding-banding dengan kakak adik ya. Ini keponakan baru juga lulus SMA, duitnya banyak. Ya enggak ada masalah kalau Allah mau ngasih. Yang penting kita dapat rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Kalau rezekinya tidak baik, yang haram, dimakan harta haram, mengalir pada tubuhnya nanti daging, darah yang haram. Kalau di sini haram, nanti otaknya mudah mikir haram. Mata senang lihat yang haram, telinga senang dengar yang haram, mulut berkata haram, tubuh akan aktif melakukan yang haram. Itu rezeki yang tidak baik. Kasihkan ke anak harta haram, mengalir seluruh darahnya keharaman, dia akan berbuat haram juga. Pada waktu Allah ngambil harta, gampang saja Allah ambil, tidak ada yang rumit bagi Allah. Maka pastikan tidak usah tergiur, kecuali tergiur rizqan thayyiban. Tidak ada licik, tidak ada sumpah palsu, tidak ada mengurangi timbangan, tidak usah menjatuhkan orang lain kalau mau usaha. 3, wa amalan mutaqabbalan, amal yang diterima. Jadi kita bukan hanya ingin beramal, tapi
amal yang diterima. Ya buat apa kalau kita beramal kalau tidak diterima, benar? Sholat tadi yang paling penting apa? Sholat atau sholatnya diterima? Terus kita ngapain? Sedekah kita yang terpenting apa? Sedekah atau sedekah diterima? Nah, sedekah diterima, amal diterima, itu ciri bahagia itu amal kita diterima. Hati yang sakinah, sa'adah, yang tentram, tenang, itu karena amal kita diterima. Kenapa? Karena hadiah pertama kalau amal kita diterima, nih dengar, hadiah pertama dari Allah kalau amal kita diterima adalah kita diberi nikmat dalam beramal itu. Jadi ketika amal kita disukai Allah, kita bisa menikmati amal itu. Sholat yang disukai Allah pasti nikmat kita sholatnya tuh. Ketika kita munajat disukai Allah, diterima, pasti nikmat munajatnya. Ketika kita nolong orang dan Allah suka karena kita ikhlas, pasti nikmat nolong orang itu. Tidak ada luka di hati, baik orang itu berterima kasih atau tidak, menghargai atau tidak. Enggak, nikmatnya beramal itu ciri khas amal itu disukai Allah. Dan ciri lainnya kalau amal sudah diterima Allah adalah beranak pinak dengan amal-amal soleh lainnya. Allah memudahkan kita melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Enak hadirin, sudah beramalnya enak. Misal ya, kita sholat dan kita benar-benar berusaha meluruskan niat. Kemarin sudah dibahas ya, mengerjakan sholat dan mendirikan sholat itu beda. Kalau mengerjakan sholat asal saja, dia tidak peduli diterima atau tidak. Tapi wa'aqimis sholat, orang yang mendirikan sholat itu dari awal niatnya, semangatnya adalah sholatnya diterima Allah. Ini mendirikan sholat. Kalau yang mengerjakan sholat dia tidak jelas niatnya, asal sholat saja, datang ke masjid, wah cepetan nih teman-teman udah pada di masjid, malu masa kita nggak ke masjid, namanya sholat malu-maluin. Ayo ke masjid, nanti itu mutabah harian harus ditulis di sana, nggak dicontreng, namanya sholat contreng. Cepat ke masjid, ayo kita ke masjid, kenapa? Itu calon mertua udah di sana, namanya sholat camer. Tapi yang mendirikan sholat itu dari awal udah bulat hatinya ingin sholat ini membuat dirinya diridhoi Allah. Jadi mendirikan sholat, mengerjakan sholat dari awalnya sudah beda. Dan yang kedua, kalau mengerjakan sholat dia bebas saja pikirannya. Tapi mendirikan sholat menghayati, hadir dan menghayati setiap bacaan dan gerakan sholat. Orang yang mendirikan sholat hatinya hadir dan menghayati apa yang dibaca dan gerakan sholat. Kenapa? Ada ruku, itu beda suasana hati. Saya sedang ruku kepada Allah. Ada sujud, beda lagi suasana hati. Ini saya sedang bersimpu sujud kepada penguasa jagad semesta alam, Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin. Itu beda. Makanya ketika orang mendirikan sholat dan bagus penghayatannya, Allah berikan nikmat sholat, kangen sholat itu. Tapi bagi yang mengerjakan sholat, berat sholat itu munafik begitu, berat untuk sholat. Dan ketika sholat pun kemana saja, tidak ingat kepada Allah.
Walaupun subhanallah 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 wa rabbil alamin wajibun yafani wajibun Allah wa subhanallah subhanallah akbar atayatan barakatuh salawatu assalamualaikum assalamualaikum gitu aja panjang teuing katanya. Padahal bagi yang ingin diterima Allah at-tahiyatu semua kehormatan, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah, segala kehormatan, keberkahan, kasih sayang, kebaikan lillah dari Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ini kan semoga engkau diberi keselamatan ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, semoga Allah memberikan rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna. Itu nikmat. Itu nikmat. Kalau paham ilmunya dan mencari pertolongan Allah, diterima, ingin diterima oleh Allah. Nah, hadirin sekalian, jadi tidak cukup kita senang beramal, tapi harus semangatnya bukan semangat beramal, semangat amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya berapa? 2. 1, ikhlas. 2, iktiba kepada Rasul sesuai dengan yang diatur oleh Islam. Bahagia itu ada pada amal soleh. Man amila soliham min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. An-Nahl 9:7 ya. Baik, ada yang akan bertanya, silakan. Ya Pak, silakan. Boleh dibantu mikrofonnya dipinjamkan, ya diacungkan tangannya ya Pak, maaf. Ya, silakan. Yang ini TikTok. Nggak miring nih kameranya. Kayaknya miring wajah sayanya ya. Ada yang bantu deh. Sepertinya kameranya miring. Miring nggak Pip? Oh bukan miring, hanya kurang tegak ya. Baik, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, silakan. Tadi disampaikan bahwa kita harus yakin kepada Allah, termasuk terkait dengan masalah rizki. Iya Pak. Yang ingin saya tanyakan, sebatas apa sih keyakinan itu gitu? Keyakinan kita sebatas apa? Iya. Ada nggak klasifikasi yakin antara yakin pasif dengan yakin aktif, misalkan seperti itu? Oh, yakin pasif dan yakin aktif. Saya baru dengar ini ya. Baik, sudah ada lagi? Sudah cukup Pak, terima kasih. Alhamdulillah. Yang saya pahami, oh terima kasih ya Pak. Yang saya pahami ada ilmu yakin. Orang yakin karena dengan informasi, dengan ilmu. Contoh, orang yang sholat di gunung, di kampung pedalaman, dia sholat. Ini sholat ngadep kemana? Ke kiblat. Kenapa ngadep sholat? Kenapa sholat ngadep ke kiblat? Karena memang harus menghadap kiblat. Di kiblat ada apa? Nah, di sana ada Ka'bah. Tahu dari mana? Ya kan saya belajar. Itu ilmu yakin. Dia percaya bahwa sholat itu harus ngadep ke kiblat karena memang di kiblat itu ada tempat kita, kiblat kita yaitu ada Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah tapi sebagai arah kiblat kita. Yang kedua,
adalah ainul yakin. Dia punya TV, dia punya internet. Oh, ini Ka'bah. Oh, begini bentuknya. Oh, warnanya begini. Ada kiswahnya. Mantap mana kira-kira Pak keyakinannya? Yang di gunung tadi atau yang sudah melihat foto videonya? Mantap yang mana? Jawab hadirin. Cirinya mantap kurang mantap, mana yang lebih mudah digoyah? Itu yang tadi di gunung Pak, tahu nggak Ka'bah tuh tutupnya pakai batik? Oh iya? Iya loh Pak, oh gitu. Tapi yang kedua tidak bisa digoyah, itu kiswah pakai batik, bohong. Jangan ngomong gitu, saya sudah lihat. Tuh ada di videonya, hitam. Jadi yang tadi karena ilmunya masih terbatas, tidak pakai ainul yakin, rada mudah goyah. Disebutnya juga ada ini, ada kubah kerucut. Oh iya, iya, seperti asepan. Oh gitu. Nah, tapi beda dengan ainul yakin, dia sudah lihat. Ada lagi, adalah yang hakul yakin. Siapa yang sudah ke tanah suci, sudah tawaf, sudah pernah mencium Hajar Aswad, sudah pernah mencium harumnya Ka'bah, sudah pernah munajat di Multazam. Itu cerita tentang Ka'bah beda. Yang tadi yang ilmu yakin, dia bisa cerita, saya menghadap ke kiblat, di Mekah ada Ka'bah, ya Ka'bah, sebatas ilmunya saja. Yang ainul yakin, oh begini, Ka'bah itu seperti bujur sangkar, di sana orang tawaf, ukuran di sebelah sini ada Hijr Ismail, lebih jelas ceritanya. Tapi yang paling mantap menceritakan Ka'bah pasti yang sudah pernah merasakannya. Nah itu hakul yakin. Orang tahu juga rezeki dari Allah, rezeki dari Allah. Tapi kalau belum sampai mantap mengerjakan dengan keyakinan, ya masih goyah. Nah, orang yang yakin-yakin inilah namanya muhsinin, orang yang ihsan. Anta budallah ka'annaka tarah wa ilam takun tarahu fa innahu yarab. Yaitu orang yang ke Allah tuh selalu merasa Allah itu sedang menatap dirinya, sedang menyimak, sedang memperhatikan dirinya. Allah tahu pikirannya, hati, mendengar ucapan. Nah, inilah puncaknya keyakinan. Jadi setiap saat selalu merasa dalam tatapan Allah, pengawasan Allah, dan yakin seperti itu. Apa nanti cirinya? Orang kalau yakin, cirinya adalah kalau menyampaikan tentang Allah, meyakinkan. Halo? Ya sudah gitu. Apa kenapa ngeliatin saya terus? Atau saya lihat siapa lagi katanya. Yang paling beruntung adalah Bapak punya teman, guru, pendamping hidup yang yakin ke Allah. Itu menular Pak. Keyakinan ini energinya kuat sekali. Kalau kita berguru dengan yang ilmu yakin, kita nambah ilmu saja tentang Allah. Kalau kita berguru dengan yang ainul yakin, kita bisa lebih kuat keyakinannya. Tapi kita berguru dengan yang hakul yakin, ikut ajak dalam hidup ini. Nah, takwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Awalnya itu keyakinan kepada yang gaib. Terima kasih Pak. Terbaliknya nggak apa-apa, saya terima kasih atas pertanyaannya, jadi punya ladang amal menjawab. Wallahu a'lam. Lanjut. Tadi yang ngasih ngacung, oh ke belakang, maaf ya, laporan Makassar. Ya Dek, mau bertanya boleh pakai mikrofon ya.
Maaf dipergilirkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Pertanyaannya adalah mengenai rizki. Sebagaimana kita ketahui, makanan juga rizki. Dan kita, kata ulama, terdiri dari dua unsur, yakni jasmani dan rohani. Makanan jasmani sudah kita ketahui. Yang dipertanyakan adalah apa saja makanan rohani dan bagaimana agar kita semangat mencari makanan rohani. Karena lagi kalau kita punya anak susah makan, kadang ada jamu atau obat nafsu makan. Nah, terima kasih ya. Kira-kira apa saja makanan rohani yang selama ini oleh saudara dimakan? Ayo pegang lagi. Ilmu, nasihat, ya, termasuk pengetahuan, makanan rohani itu. Ya, baca Quran, Baca Quran itu makanan rohani juga. Ya. Jadi belajar itu makanan rohani. Kalau zikrullah makanan rohani bukan? Zikrullah termasuk. Ya, zikrullah. Apalagi ya? Sholat apa? Coba kira-kira apa? Berbakti, berkhidmat, berbuat kebaikan yang ikhlas gitu ya. Ya, sholat makanan rohani bukan? Ya. Alhamdulillah, terima kasih ya. Zikrullah makanan rohani yang paling utama, nggak ada lagi tandingannya. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah engkau kuberitahu amalan yang paling top, terbaik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling meninggikan derajat, yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik dari bertemu musuh di dalam pertempuran, engkau menebas dan engkau ditebas. Apa itu? Zikrullah ta'ala. Itu makanan rohani. Ini kita menuntut ilmu, tapi ini juga zikrullah, karena yang kita bahas adalah tentang Allah, mentauhidkan Allah, dan tentang amal-amal yang disukai Allah. Jadi ini makanan hati sekarang. Nah, bedanya dengan makanan perut apa? Kalau makanan perut, kalau kenyang mual ya nggak? Kalau makanan hati, makin makan makin lapar, tapi makin bahagia. Gitu deh. Zikrullah itu kan tadi disampaikan, kalau zikirnya baik pasti dia beranak pengen zikir terus. Kalau sholatnya diterima, dia pengen ibadahnya bagus. Kalau makan gudeg sudah kenyang, terus diwawalin, ya begitulah. Wallahu alam ya deh, itu kira-kira yang saya dapat pahami. Silakan berkenan maju sedikit deh karena kabelnya terbatas. Ini emak-emak sedang mempersilahkan para bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, mengenai ilmu yakin itu ilmu yang secara teori mungkin kita mudah memahaminya, tapi secara praktek cenderung lebih sulit. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana kita yakin dengan takdir. Misalnya begini, kita ada dua orang. Yang satu orang pertama adalah dia selalu yakin, tapi dari segi ikhtiarnya kurang. Selalu yakin, dari segi ikhtiarnya kurang. Iya, jadi seakan-akan oh ini sudah takdir, padahal dia belum ikhtiar gitu. Ada yang kedua, dia yakin dengan ikhtiarnya, mendewakan ikhtiar, tapi mungkin keyakinan kepada Allahnya kurang. Nah, masalahnya yang kita temui di sehari-hari itu adalah kita sering menyesal ketika sudah ikhtiar maksimal dan kita di akhirnya bisa gagal. Kita bukan tidak yakin kepada Allah, tapi kita itu jangan-jangan ini karena ikhtiar saya yang kurang. Misalnya ketika kita gagal dalam ekonomi, gagal dalam belajar,
jangan-jangan ini memang karena ikhtiar saya yang kurang. Kadang kita misal itu dalam segi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini do'if wa fi kulli khairun. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi makin tinggi keyakinannya, makin baik dalam segala hal dan makin dicintai Allah dibanding yang lemah. Tapi dua-duanya ada kebaikan karena sudah beriman. Lihat terusan dalil ini ya. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah, antusiaslah, bersemangatlah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Jadi ikhtiar itu harus pol. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu lemah. Baru sesudah ini, wa in asobaka syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, fala taqul lau anni fa'altu kana kada wa kada. Janganlah kamu mengatakan, duh seandainya saya begini, pasti begini. Tidak boleh. Walakin qul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini udah takdir Allah. Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Fa innallahu taftahu amal syaitan. Karena perkataan seandainya itu membuka tipu daya setan. Itu dalilnya deh. Jadi makin kuat iman, pasti makin serius ikhtiarnya sebagai amal soleh. Orang yang paling yakin ke Allah, ya seperti Rasulullah, paling menyempurnakan ikhtiarnya dan sempurna juga doanya, dan tidak ada kemelemahan. Terus saja, dan kalau terjadi yang tidak cocok, gak ada masalah, maju lagi. Kalau nasi jadi bubur, ridho sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, bubur ayam spesial. Kalau kita jadi nelangsa, itu berarti masih mengandalkan. Ada orang yang semangat ikhtiar dan menuhankan ikhtiar, seakan-akan kalau begini pasti begini, kalau begitu pasti begitu. Oh, nggak boleh. Kita ikhtiar itu amal soleh saja. Mau jadi mau nggak jadi nggak ada masalah bagi kita. Yang penting niat sudah ikhlas beneran, ikhtiar optimal, doa maksimal, pasrahkan ke Allah total. Apapun yang terjadi gak ada masalah. Biarlah Allah yang menentukan apa yang terbaik, gak pakai stres. Jadi kepada yang yakin-yakin kedul, ya dul ya, mungkin baru merasa yakin. Karena orang yang yakin itu pasti semangat sekali. Itu dalilnya tadi. Ciri orang yang yakin itu semangat melakukan hal yang manfaat dan semangat sekali berdoa dan tidak malas. Sudah deh. Apalagi yang bonus ada 4 menit. Adek bertanya ya 3 menit, saya jawab setengah menit ya, atau lengkap aja dengan jawabannya ya, silakan. Izin bertanya terkait dengan keyakinan tadi. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menumbuhkan keyakinan? Kalau kan tadi ciri-cirinya sudah ada. Nah, ini caranya. Satu, minta ke Allah. Karena cuman Allah yang bisa memberikan yakin. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan. Ya Allah, karuniakan, saya mohon kepadamu iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, wa qalban khashian, hati yang khusyuk. Kalau mau ditambah, walisanan zakiran, lisan yang selalu berzikir. Harus minta dulu ke Allah, karena cuma Allah yang ngebulak balik hati.
Yang kedua, ilmu. Minta juga ke Allah guru yang bisa menjadi jalan ilmu yakin. Wah, beruntung kalau kita punya seorang guru yang yakin, itu luar biasa beruntungnya. Semoga Allah memuliakan guru-guru yang Allah berikan kepada saya. Ya, saya bisa merasakan keberuntungan luar biasa memiliki guru yang yakin ke Allah. Bicara ini saja sudah pengen nangis ya. Kuat sekali itu. Imbasnya juga kuat luar biasa. Cari, kalau belum ketemu gurunya, minta ke Allah, siapa tahu di YouTube ini ada guru-guru. Apa ciri khasnya? Ciri khasnya sangat kuat keyakinannya kepada Allah ketika bercerita tentang Allah, dan sedikit perkataan yang sia-sianya. Kalau sudah banyak kesia-siaan dalam ucapannya, saya tidak menilai beliau buruk, tetapi yang terbaik adalah yang paling terpelihara dari kesia-siaan, apalagi kemaksiatan. Dan dalam menyampaikannya itu, ruh kasih sayangnya besar. Tidak ruh kebencian, tapi ruh kecintaan ke umat. Ke Allahnya yakin, dan ke umat, ke makhluk ciptaan Allah, rahmatan lil alamin. Syariatnya cari di guru-guru, kalau enggak di YouTube juga ada. Ya, karena ada yang sepertinya yakin tapi emosi aja, penuh kemarahan, jangan. Kalau lihat saudara, innamal mu'minuna ikhwah, walaupun beda pendapat, di sininya sayang terus. Yang ketiga adalah riyadhah, harus mujahadah mengamalkannya, karena Allah melihat, makin kita mengamalkan, makin Allah tambah keyakinan, dan Allah tambah ilmu lainnya. Wallahu alam. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Jam 6 tepat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zaqiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik, binuri hidayatik, binuri ma'rifatik, kama nawatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal minna ya Allah siyamana wa qiyamana wa salatana. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.